Jalan sunyi Iwan Bule menentang Esko, bantu klub atau cari muka? Tanpa degradasi, Persib sepertinya batal rekrut pemain. Serta beberapa berita dari klub Liga 1 dan transfer terbaru. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. PSSI saat ini tengah diselidiki atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam memutuskan penghentian Liga 2 dan 3 serta Liga 1 tanpa degradasi. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan menyelidiki PSSI? Apa komite disiplin? Lah, pada baik ya are kayak kue mah. Ya Polri lah yang seharusnya menyelidiki hal ini karena ini sudah masuk ke ranah kriminal. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda PSSI akan diselidiki. Di sisi lain, kabar ketum PSSI Iwan Bule yang sudah tak sejalan dengan Esko-nya makin santer. Setelah saat rapat Esko kemarin, Iwan Bule sama sekali tak dianggap oleh Esko. Iwan Bule pun mengatakan bukan dirinya yang menerbitkan pernyataan Liga 2 dan 3 di stop dan Liga 1 tanpa degradasi, tapi Esko yang menerbitkan. Loh, bukannya Esko itu harusnya dapat izin dan tanda tangan dari ketum dulu ya kalau mau keluarkan keputusan? Ini cuci tangan dari ketum atau emang Esko-nya yang melangkahi wewenang sih? Tapi kenyataan Iwan Bule sudah tak sejalan dengan Esko ini terlihat saat Ibul mendatangi kantor Menpora pada Sabtu pagi. Ibul datang sendirian tanpa didampingi sekjen atau waketum apalagi anggota Esko. Tujuan Ibul datangi Menpora selain untuk membahas rencana Piala Dunia U20, Ibul pun kabarnya ingin bertukar pikiran dengan Menpora tentang kekacauan yang terjadi saat ini, yaitu keputusan Esko yang menyatakan Liga 3 dan Liga 2 dihentikan dan Liga 1 tanpa degradasi. Loh, ini makin aneh buat saya nih. Ketumnya aja nggak setuju Liga 2 dan Liga 3 di stop dan Liga 1 tanpa degradasi. Tapi kok Esko-nya meluncurkan keputusan? Lagi-lagi saya bertanya nih, ini cuma akal-akalan Ibul lantaran mau cari muka dan cuci tangan dan mau nyalonin lagi jadi ketum, atau emang Ibul fix diacukan dan tak dianggap lagi oleh Esko-nya nih? Gimana menurut kalian? Kami sendiri tak bisa menyimpulkan apakah ini cuma aksi cari muka dari Ibul atau memang selama ini Ibul tuh sebenarnya udah berjuang sesuai aturan tapi terbentur dengan Esko-nya yang bobrok. Tapi jika kita lihat selama ini nih ya, saat Liga 1 belum jalan musim ini dan sulit jalan, Ibul yang datangin Menpora sendirian nih dan minta Menpora bantu agar Liga jalan. Terus saat Liga di stop lantaran tragedi Kanjuruhan dan sulit dapat izin, Ibul juga sendirian datangin Polri dan Menpora supaya bisa dikasih izin agar Liga jalan. Makin bingung saya. Pasalnya saat ini sulit percaya pada orang-orang PSS itu. Tapi entahlah. Kita beralih ke berita klub. Jujur, saya pribadi setelah tahu Liga 1 tanpa degradasi, jadi males bikin berita transfer. Karena percuma klub datangi pemain baru kalau nggak ada degradasi. Ini liga atau fun game? Tapi ya udah, yuk kita simak aja beberapa berita dari klub Liga 1 ya. Dari Persib Bandung, Komisaris PT PBB Haji Umum Muchtar mengomentari soal tak adanya degradasi di Liga 1. Menurut WHO, percuma klub-klub berjuang selama ini di Liga, cari pemain dan pelatih bagus kalau akhirnya tanpa degradasi.
Makanya kalau degradasinya tidak ada Liga 1 ya udah, orang kan itu yang bisa sekali untuk apa kesempatan ya, match fixing di situ, ngatur nanti ini kalah ini menang, itu bisa juga di situ. Bahkan Umu Muhtar pun menambahkan, buat apa kita berjuang selama ini mencari pemain bagus dan lainnya kalau tidak ada degradasi? Ya sudah, main biasa saja. Tidak usah cari juara, tidak usah cari prestasi, asal main saja, ujar Umu Muhtar. Nah, apa yang diucapkan WHO ini membuat Bobotoh yakin jika Persib tak jadi rekrut pemain baru. Karena percuma cari pemain baru, toh menang atau kalah sama aja kan? Dan pasti Persib pun akan sulit jadi juara lantaran pasti banyak settingan. Apalagi Persib baru saja memperpanjang kontrak Daisuke Sato hingga 2025, yang artinya Persib mungkin tak akan cari bek kiri baru. Tapi ya entahlah, soalnya bursa transfer aja masih lama kan. Apalagi Persib masih dikait-kaitan dengan beberapa nama nih, malahan tambah rame loh. Hal ini usai postingan Luis Mia dikomentari beberapa pemain, dan pemain-pemain ini justru yang dirumorkan ke Persib. Seperti Andri Tani dari Persija yang mengatakan, "Selamat coach." Lalu ada Septian David Maulana yang mengomentari, "Congrats coach." Lalu ada Damian Pacheco, yakni adik dari William Pacheco, yang menuliskan, "Selamat Luis." Dan juga ada Rezaldi Hanusa yang menuliskan, "Selamat coach." Andri Tani, Septian, dan Rezaldi wajar ucapkan selamat lantaran mereka pernah dilatih oleh Luis Mia di tim. Tapi ada satu komentar nih yang paling nyeleneh, yakni komentar Sadil Ramdhani yang menuliskan, "Famos coach aing." Lah, kok pakai bahasa Sunda? Aduh, ini Sadil bikin baper Bobotoh aja deh. Katanya nggak mau ke Persib dan maunya main di liga luar. Kok bikin baper sih? Lalu apakah ini kode kalau musim depan para pemain tadi itu akan ke Persib? Catat, saya bilang musim depan ya. Dari Persebaya, Persebaya Surabaya resmi mencalonkan bos Persis Solo Kaisang Pangarep sebagai Ketua Komite Pemilihan KLB PSSI menggantikan Gusti Randa. Persebaya menilai sosok Kaisang ini dianggap pantas dan layak lantaran Kaisang ini mampu mengawal proses penyaringan dan pemilihan sosok calon ketum PSSI, calon waketum PSSI, dan calon esko PSSI. Apalagi menurut Persebaya, Kaisang adalah tipe orang yang tak suka diintervensi atau disogok oleh siapapun. Iya sih, bener juga, keluarga Jokowi kan emang anti sogok menyogok. Apalagi Kaisang kan anak presiden, bisa dilaporin ke bapaknya nih kalau ada yang coba-coba nyogok Kaisang. Tapi permasalahannya di Indonesia mah orang baik itu disingkirkan. Mana ada pengurus PSSI yang mau Kaisang jadi ada di dalam PSSI, kecuali para klub setuju Kaisang masuk PSSI. Kalau saya sih setuju aja, kan bukan anggota esko ya, cuma ketua pemilihan KLB toh. Dari Persis Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming membuat cuitan lucu di Twitter. Cuitan ini menyindir ulah konyol esko PSSI yang menerapkan Liga 1 tanpa degradasi. Gibran mengatakan tak habis pikir dengan isi kepala esko PSSI yang tak memikirkan nasib klub dan pemain. Lah, terus ini mau gimana tanpa degradasi? Irfan Bahdim disuruh latihan lato-lato aja gitu, tulis Gibran Rakabuming. Bahkan Gibran menuliskan, "Woi Kevin Nugroho, woi Kaisang Pangarep, aku jadi pemain Persis official wae. Orang menang atau kalah tidak ada bedanya, pemainmu suruh istirahat aja," tulis Gibran. Banyak yang berkomentar agar Gibran ngomong sama bapaknya alias ngadu sama Jokowi soal aksi aneh esko PSSI ini. Tapi kita tentu tahu keluarga Jokowi ini paling anti dengan yang namanya ngadu-ngadu ke ortu, apalagi soal urusan yang bukan wewenang pemerintah. Jadi secara tidak langsung Gibran menulis ini tuh biar Jokowi lihat dan baca sendiri gitu. Dari Arema, ini ada yang nyeleneh nih. Aduh, ini beda nih. Coba deh baca. Arema ditolak sana sini cari home base, akhirnya dibantu PT LIB. Ada yang aneh nggak?
Ya aneh banget. Di luar negeri ada tim yang mengganggu kestabilan, apalagi mengacaukan sepak bola itu dihukum dengan degradasi, pengurangan poin, bahkan dibekukan. Lah ini dibantu cuy. Padahal gara-gara Arema, Liga 3 mati, Liga 2 mati, Liga 1 tanpa degradasi, semuanya rugi. Lah ini udahnya masih enak-enak bisa main di Liga 1, dibantuin cari markas loh. Gila, udah nggak bener nih PT Liga sama PSSI. Lihat tuh laga Persik versus Persita, Persebaya versus Persikabo, dan Persib versus Bayangkara yang ditunda gara-gara nggak dapat izin. Itu yang harusnya dibantu cari solusi biar bisa main, bukannya yang bikin kacau sepak bola yang dibantu. Terus Arema juga rencananya mau luncurkan kaos khusus edisi Kanjuruhan. Ini tim benar-benar nggak punya hati ya. Di saat ribuan orang terancam mati penghasilannya lantaran liga dihentikan gara-gara situ, ini enak-enakan bikin kaos tragedi Kanjuruhan. Kalau klub waras harusnya gini nih, ya udah semua salah kami minta maaf dan kami akan mundur dari liga dan bubarkan tim. Itu baru bijak namanya. Tapi kami yakin sih kalau yang lakukan kekacauan di sepak bola ini bukan timnya bos PSSI, pasti udah didegradasi tuh. Tapi lantaran tim yang lakukan kerusuhan ini adalah timnya bos PSSI, ya jadi dilindungi lah. Oke, kita bicara soal bursa transfer nih. Semenjak ada keputusan Liga 1 tanpa degradasi dan Liga 2 dihentikan, para klub seolah pasif di bursa transfer. Alasannya tim-tim Liga 1 tak mau dicap antek PSSI. Para klub ini takut ada omongan kayak gini nih. Loh, Liga aja tanpa degradasi, kok situ ngebet banget cari pemain? Kong kali kong ya sama PSSI. Gitu. Makanya tim-tim Liga 1 stop dulu nih. Dan juga tim-tim pencari berita transfer pun jadi males nih buat cari berita soal transfer. Lagian yang lain lagi sedih lantaran nafkahnya hilang. Ini enak-enak kedatangan pemain, nggak punya otak kan. Sejauh ini transfer terbaru itu cuma ada dari PSIS Semarang yang meresmikan Rio Puji sebagai slot asing Asia menggantikan posisi Jonathan Kantilana. Lalu ada Rans Nusantara FC meresmikan 2 pemain lokal, yakni Vinky Pasamba dari Bayangkara FC dan Kevin Sahertian dari Madura United. Untuk yang masih rumor belum ada nih. Ada sih cuma satu nih, dan ini heboh banget loh. Mau tau nggak? Yakni klub saingan Al Nassr di Liga Arab Saudi yang kemarin mendatangkan Cristiano Ronaldo, kabarnya akan mendatangkan Lionel Messi. Klub itu adalah Al Hilal. Kabarnya Messi akan digaji oleh Al Hilal 4,6 triliun rupiah dalam satu musim, yang artinya 10% lebih besar dari kontraknya atau gajinya Ronaldo di Al Nassr. Ya gitulah, kalau sepak bola dikelola secara baik dan benar, pemain manapun pasti mau gabung dengan klub tersebut. Dan klub pun pasti gak bakalan rugi, karena pemain didatangkan adalah pemain bintang. Ya pas masukannya pun pasti lebih besar kan. Nah segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Siapa tahu besok ada kabar gembira buat sepak bola kita dan transfer pun jalan lagi, ya enggak? Nah ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.